sanad keguruan kita jelas, mempunyai sanad guru dari guru yang saleh kepada guru yang saleh kepada guru yang saleh kepada guru yang saleh, sampai pemimpin semua guru yang saleh Sayyidina Muhammad Sayyidul Shalihin. Dari ahlul Quran ila ahlul Quran ila ahlul Quran ila imam ahlul Quran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa ala. Sanad keguruan yang jelas kepada Imam Syafi'i, kepada imam-imam para muhaddisin. Kita belajar Sahih Bukhari, kita punya sanad keguruan kepada Imam Bukhari. Kita bicara tentang Imam Syafi'i, kita punya sanad keguruan kepada Imam Syafi'i. Kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i karena guru-guru kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Dan kita tahu mereka salihus sulaha, yang berguru kepada salihus sulaha sampai kepada Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu salah seorang dari salah satu imam madhab yang termasyhur dari madhab lainnya, yang diakui oleh para imam dan hujjatul Islam lainnya sebagai imam yang patut untuk dipandu. Saudara-saudariku yang kumuliakan, sehingga para penerus dari generasi sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu contoh Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, imam besar yang kitab hadisnya dijadikan rujukan tertinggi dari seluruh kitab hadis. Seorang jenius yang dipadu dengan kesalehan. Al-Imam Bukhari selalu mendengar satu kali hafal, membaca satu kali hafal. Zaman sekarang hal ini hampir mustahil, tapi zaman dulu mustahil juga. Ada satu kotak, mendengar beberapa kata langsung bisa merekam dan bisa hafal, seperti kaset ataupun CD dan lain sebagainya. Zaman sekarang hal itu biasa. Zaman dulu cara Allah menjaga syariatul mutahharah, disediakan jiwa-jiwa suci dan jenius untuk menampung syariat, untuk menampung ahadits nabawi, semacam Imam Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari alaihi rahmatullah, salah seorang dari pewaris Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis Sahihul Bukhari yang jumlah hadisnya sekitar 6.000 hadis lebih. Kenapa saya sebut 6.000 hadis lebih? Karena hadisnya ini macam-macam buku punya versi. Ada hadis Imam Bukhari sering berulang-ulang di bab-bab yang berbeda. Makanya tidak ditentukan nomornya, karena sering berulang-ulang. Ada kitab yang tidak menulis berulang-ulang, ada yang menulis lengkap berulang-ulang. Jadi sekitar 6.000 hadis saja, yang kesemua hadis itu ditulis sebagaimana riwayat di Tadhkiratul Hufaz dan Siyar Alamun Nubala, bahwa Imam Bukhari menulis hadis itu di Raudhatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disabdakan oleh Rasul, ma baina baiti wa minbari raudhah min raudhat jannah. Di situ ia menulis hadis Sahih Bukhari ini. Sebanyak sekitar 6.000 lebih hadis. Satu hadis selesai ditulis, berwudu lagi, kembali lagi, tulis satu hadis lagi, sampai 6.000 hadis lebih. Dan beliau disebut Sayyidul Muhaddithin,
Karena di antara para muhaddits besar yang terpilih terangkat sebagai imam-imam muhaddits dari para muhaddits lainnya adalah Imam Sab'ah, yaitu Imam Hanbali, Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibn Majah, Imam Abi Dawud, Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dari 7 ini ada lagi yang lain, ada Imam Hakim, ada Imam Tabrani dan lain sebagainya. Tapi kalah kekuatan hadisnya kalau seandainya dibanding dengan 7 imam ini, karena lebih teliti dan jeli di dalam meneliti hadis dan lebih luas pemahaman hadisnya. Dari 7 ini yang terendah adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Imam Hanbali, yang ia hafal 1 juta hadis, alaf hadis. Demikian di dalam Tadhkiratul Hufadz dan Syiar A'lamul Nubala, ia salah seorang yang digelari Hufadz dunia. Abi Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal dan lainnya. 1 juta hadis dengan sanad dan hukum matan. Zaman sekarang mustahil hampir orang hafal 1 juta hadis. Tapi tidak mustahil 1 juta hadis masuk dalam mikrochip sebesar ujung kelingking. Zaman dulu mustahil. Hadirin hadirat, Imam Hanbali ketika datang seorang ingin berguru kepadanya, Ahmad bin Hanbal, mau jadi muridku? Iya, wahai Imam, ini 10.000 hadis, hafalkan. Dah hafal baru boleh jadi muridku. Ini syarat yang pertama ujian. Zaman sekarang ujiannya begini, kira-kira ada yang lulus juga. Mudah-mudahan pesantren Lurah mana enggak begitu-begitu deh. Ulah gitu-gitu deh. 10.000 hadis baru diterima. Sudah hafal datang muridnya ini, sudah hafal wahai Imam. Ketahuilah ini 10.000 hadis yang kau hafalkan semua hadis palsu. Imam, aku siang malam menghafalkan ini, berjuang untuk menghafalkan hadis ini, ternyata semua hadis palsu. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, ya, latihan kecerdasan dan hafalan. Kalau kau menghafal hadis sahih, salah kau menipu umat hingga akhir zaman. Maka aku beri hadis palsu, salah enggak apa-apa, hadis palsu. Sudah hafal 10.000 hadis baru diterima. Kau belum hafal 1 hadis sahih pun. Silakan nginap nih tempatnya, kasih kamarnya, kamar murid santri biasa. Sebelum subuh Imam Ahmad bin Hanbal bangun. Sudah bangun, santri lain bangun, dia calon santri belum bangun. Adzan subuh baru bangun. Selesai sholat subuh, kamu pulang ya. Kamu belum diterima sebagai muridku. Imam, aku sudah jalankan syaratnya. Aku tidak terima murid yang tidak sholat tahajud. La ilaha illallah. Ini Imam Hanbali yang derajatnya paling rendah dari 7 imam yang saya sebutkan dari ahli hadis. Di atasnya lagi ada kutubus sittah. Semua yang saya sebutkan kecuali Imam Hanbali. Dari kutubus sittah 6 imam ini terbagi 2. Ada syaikhan, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang 4 lagi yaitu kutubul arba'ah, Imam Sunan Nasai, Imam Tirmidzi, Ibn Majah dan Abi Dawud. 4. Di antara 4 ini yang lebih tinggi 2, di atasnya itu Imam Bukhari dan Muslim. Orang tidak bisa bandingkan mana yang lebih hebat antara Imam Muslim dan Imam Bukhari. Dua-duanya soalnya luar biasa. Orang berkata, jika seorang belajar sampai 100 tahun sekalipun tentang ilmu sanad, dia masih tetap butuh rijalul Muslim, butuh kitab sanad Imam Muslim. Karena Imam Muslim betul-betul jenius dan teliti di dalam sanad.
Namun suatu waktu Imam Muslim kejebak satu masalah yang tidak ketemu jawabannya. Masalah hadis. Ini bagaimana? Cari jawabannya ke guru-guru hadis, tidak ada yang bisa jawab. Satu bilang pergi sana di Bukhara, Abu Ismail Muhammad bin Bardizbah Al-Bukhari namanya, seorang pemuda belia, digelari ahli hadis. Coba sama Imam Muslim, berangkat, memang perlu jawaban ke Bukhara. Sampai ke sana diajukan pertanyaan ini, tidak ada yang bisa jawab di wilayahku, di Mesir, di Baghdad, di lainnya, semua rijalul hadis tidak bisa jawab yang ada di zaman ini. Kau ngerti nggak masalah ini? Wahai pemuda. Imam Bukhari membacanya seperti membaca surat Al-Ikhlas, menjawabnya dengan mudah. Maka Imam Muslim kaget dan berkata sambil menangis, "Da'ni an uqabbilul rijlain ya sayyidal muhadditsin." Beri izin aku mencium pahamu wahai raja ahli hadis. Imam Bukhari menjawabnya dengan mudah, begitu saja. Dari situ diketahui bahwa Imam Bukhari adalah pimpinan seluruh muhadditsin dan juga menjadi guru Imam Muslim. Maka Sahihul Bukhari punya derajat tertinggi dari kitab Sahih lainnya. Imam Bukhari pernah datang ke Mesir, dicoba oleh para ahli hadis di Mesir. Ini katanya yang disebut Sayyidul Muhadditsin, gurunya Imam Muslim. Coba kita tes. Wahai Syekh Al-Bukhari, kami ada pertanyaan yang akan dipertanyakan. Silakan. Yang nanya juga jago-jago hadis. Ditanya 100 pertanyaan. Pertanyaan pertama, hadis ini dari bulan sabda Rasulullah SAW. Tahu enggak sanadnya? Tidak tahu. Hadis kedua dari bulan sabda Rasulullah. Tahu sanad hadis ini? Tidak tahu. Sampai 100 hadis tidak satu pun dia bisa menjawab. Maka ia jadi bahan tertawaan. 100 pertanyaan enggak satu pun bisa jawab. Kalau Imam Bukhari berkata sudah selesai, aku izin bicara. Pertanyaanmu yang pertama, kau acak sanadnya yang mestinya di atas ke bawah diputar-putar. Kalau kita bilang dari Amir kepada Budi kepada Suci, dibalik dari Suci kepada Amir kepada Budi kepada Rasul, diacak sanadnya. Kau mengacaknya. Yang kau sebut tadi ini, yang benar ini sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, 100 dijawab semuanya karena beliau sekali mendengar hafal. Yang kau ucapkan tadi ini, yang itu salah, yang benarnya ini. Semuanya mengakui Imam Bukhari Sayyidul Muhadditsin sejak itu. Salah seorang muridnya ngadu, "Imam, aku mau belajar padamu. Aku datang ke satu tempat dihujani pertanyaan tentang hadis sholat. Mana dalilnya? Imam Bukhari berkata, mereka betul-betul bukan orang yang beradab, ahli hadis. Kalau mereka beradab tentang hadis, mereka tidak akan memperbuat kamu seperti itu. Kalau aku ada di situ, akan dikeluarkan 10.000 hadis sahih hanya tentang sholat saja." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, 10.000 hadis sahih hanya tentang sholat saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Imam Bukhari ketika mengajar salah seorang muridnya yang kelihatan sudah mulai bosan, capek. Ayo balik sanad, ayo balik matan, ayo balik lagi di jalur sanad. Mulai lelah, maka Imam Bukhari berkata, "Kau lihat itu tukang kayu sibuk dengan kayu.
tukang buah sibuk dengan buahnya, kita bersama Rasulullah SAW. Orang yang belajar hadis, katakan oleh Imam Bukhari bersama Rasulullah SAW. Ketika Imam Bukhari ini wafat, jauh bertahun-tahun setelah wafatnya, dijelaskan di dalam Tadhkiratul Fard, juga di Tarikh Baghdad dan siar lainnya, terjadi kemarau yang tidak henti-hentinya hingga wilayah Bukhara ditimpa kemarau dan kekeringan. Mereka berdatangan ke makam Imam Bukhari dan berdoa di makam Imam Bukhari kepada Allah, bertawassul kepada Imam Bukhari. Maka belum selesai doa mereka, hujan turun sampai 7 hari mereka tidak bisa pulang ke kampungnya karena ketutup hujan yang demikian derasnya dari keberkahan Imam Bukhari. Demikian imam-imam besar kita, Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, Imam Hanbali, cintanya kepada Rasulullah SAW luar biasa. Imam Malik bin Anas bin Malik alaihim ridwanullah wa alaihim rahmatullah, bukan anaknya Anas bin Malik ya, walaupun namanya Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik ini kalau orang datang bertanya kepadanya, dia tanya dulu, kamu mau tanya hadis Rasul atau hukum? Kalau bicara mau tanya hadis, stop dulu. Dia masuk ke dalam, wudu lagi, memang selalu berwudu. Wudu lagi, pakai sifat mata, pakai minyak wangi, pakai jubah dan sorbannya, baru duduk dan berkata, qala Rasulullah SAW. Ditanya di jalanan hadis Rasul, dia berkata, aku tidak mau bicara hadis Rasul di jalanan, datang ke rumah. Di rumah bicara hadis Rasul SAW. Kalau beliau sedang bicara, tidak ada satupun muridnya bicara. Satu bersuara, dia berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin Nabi. Jangan angkat suara kalian di atas suara Nabi. Bukan suara Nabi, maksudnya hadisnya Rasul SAW itu adalah seruan Rasul SAW. Barangkali seperti riwayat Sahih Bukhari, jika Sayyidina Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasul melihat 2 orang keras-keras berdebat di Masjid Nabawi, maka Rasul SAW berkata, Sayyidina Umar bin Khattab, dari mana kalian? Dari Najd, dari tempat jauh. Kalau kalian dari sini, la'uja'tukuma tarfa'an aswatukuma 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian orang sini, akan kucambuk kalian berani mengeraskan suara di hadapan makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, demikian riwayat Sahih Bukhari. Para sahabat kita memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan makam beliau. Sayyidina Umar bin Khattab ketika wafatnya, riwayat Sahih Bukhari, ia diusuk hingga robek perutnya, ia minta susu, terengah-engah, darah mengalir, diminumkan susu, tumpah dari perut, bekas bukannya susu itu. Maka orang tahu bahwa dia sudah waktunya sakarat, tidak tertolong lagi. Sayyidina Umar kirim anaknya Abdullah bin Umar pergi ke Ummul Mukminin Aisyah, sampaikan, boleh tidak aku minta izin dimakamkan di sebelah makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Sahih Bukhari. Nangis Sayyidatina Aisyah. Kenapa izinnya ke Siti Aisyah? Karena kuburnya Rasul di rumahnya Sayyidatina Aisyah. Rasul bersabda, semua Nabi kubur di mana dia wafat. Wafatnya di rumah Sayyidatina Aisyah, bukan wakaf milik Sayyidatina Aisyah. Jadi siapa yang dikubur situ? Seizin Siti Aisyah. Ayahnya dikubur di situ, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar mau masuk situ, izin pada Siti Aisyah pemilik rumah ini. Maka Sayyidatina Aisyah menangis.
Aku maksudkan tempat ini cuma tinggal satu tempat saja untukku, tapi sungguh Amirul Mukminin Umar bin Khattab lebih pantas di sini. Maka aku izinkan. Sayyidina Umar sudah terengah-engah menunggu berita. Datang putranya Abdullah bin Umar, riwayat Sahih Bukhari. Berkata Sayyidina Umar bin Khattab, "Mada tabuni?" Apa yang kau bawa, berita yang kau ucapkan? Berkatalah Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ma'dzun ya Amirul Mukminin." Sudah diizinkan wahai Amirul Mukminin. Maka berkatalah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak ada sesuatu yang lebih kudambakan kecuali berdampingan dengan kubur Nabi Muhammad SAW dalam wafatnya. Wafatlah Sayyidina Umar dalam puncak cintanya kepada sang pembawa tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana wafatnya Sayyidina Ahmad bin Hanbal? Yang mengikuti Sayyidina Anas bin Malik. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika aku menyimpan 3 helai potongan rambutnya Rasulullah, kalau aku wafat, tolong 1 taruh di mata kananku, 1 di mata kiriku, 1 di bibirku, makankan aku dengan itu. 3 helai rambutnya Rasulullah. Orang sekarang bilang syirik dijual. Imam Ahmad bin Hanbal ini 1 juta hadis. Kita hafal di terjemahan google.com dan yahoo.com. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ternyata perbuatan ini bukan perbuatan Imam Ahmad bin Hanbal. Ia bertaklid kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa arda, riwayat Sahih Bukhari, yang berwasiat, aku menyimpan bekas-bekas potongan rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat aku wafat, ikutkan itu di kafanku. Perbuatan Sayyidina Anas bin Malik, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gurunya? Sayyidina Muhammad. Kalau perbuatan ini musyrik, maka yang lebih pantas dituduh musyrik adalah yang memusyrikannya, karena ini adalah orang yang ditarbiyah di rumah Muhammad Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Anas bin Malik dari kecil dididik di rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Saudara-saudariku yang memuliakan, indahnya tuntunan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari-hari keindahan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang telah wafat sudah lewat hidupnya di dalam apapun yang mereka dapati dari kenikmatan dan cobaan, namun mereka di dalam ketenangan, kegembiraan yang kekal dan abadi. Di mana keadaannya di saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila as-samaa'i dan syaitanur rajim, bismillahirrahmanirrahim, ila as-samaa'i insyaqqat wa adinat li rabbiha huqqat wa idza al-ardu muddat wa adinat li rabbiha huqqat ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih." Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika langit terbelah, idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha, sudah waktunya diizinkan Allah langit terbelah, karena langit itu dibangun oleh Allah dari ketiadaan.
Alam semesta dan jagat raya semesta dibangun oleh Allah dari tiada menjadi ada. Allah memerintahkannya terbelah, maka langit pun terbelah. Idza sama syaqqat fadinat bi rabbiha, sudah diizinkan oleh sang pemilik langit dan pengasuh langit untuk terbelah, wahukat, maka ia pun menjalankan perintah Allah. Wa idal ardu muddat, bumi yang bulat diperintahkan untuk menjadi ceper dan rata. Diriwayatkan di dalam buku tafsir bahwa saat itu bumi itu bagai lempengan perak, tidak ada tempat berteduh kecuali yang dinaungi Allah. Matahari sejengkal di atas kepala mereka. Wa adinat bi rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Diperintahkan mengeluarkan semua jenazah yang dipendamnya sampai kosong permukaan bumi, tidak tersisa satu jasad manusia pun. Jelaskan di dalam tafsir Imam Tabari, manusia itu awalnya sudah jadi debu, ya kan debu manusia, tulang belulang kecil-kecil. Ya, setelah itu Allah tumbuhkan lagi, sebagaimana Allah tumbuhkan manusia dari sebutir sel, tumbuh lagi jasadnya, dikuburnya masing-masing. Setelah itu Allah perintahkan bumi memuntahkan seluruh jasad itu keluar, hingga tidak tersisa satu jasad pun di perut bumi. Wa idzal ardu muddat wal khatma fiha wa takhallat. Wahai manusia, ya ayyuhal insan, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya Allah, wahai manusia, kau telah berbuat apa yang kau berbuat, berjuang untuk berjumpa dan rindu kepada Allah, maka kau akan menemui Allah. Lepas dari tuntunan Allah penuh dengan kehinaan, kau pun akan berjumpa dengan Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kau melewati kehidupan dengan kesusahan dan masalah sampai kau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dalam kelompok orang-orang yang dicintai dan dikasihani Allah di saat hari berjumpa. Apa selanjutnya? Amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Yang diberi kitab amal dari kanannya, maka ia akan mendapatkan hisab ataupun pertanggungan jawab yang ringan. Setiap nafasnya akan dipertanyakan, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Saat itu semua orang dipertanyakan atas semua nikmat yang pernah sampai kepadanya. Tapi mereka-mereka yang beriman dan mencintai Allah dipermudah oleh Allah. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ia kembali kepada keluarganya dengan gembira. Kalau kayak kita wisuda, ini bukannya topi wisuda yang dilempar, ya, tapi ini buku amal yang mengatakan dia selamat, bulan bin bulan sa'adah la yashqa ba'dahu abada. Bulan bin bulan bahagia, tidak akan dia mendapatkan lagi kesusahan selama-lamanya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Ada yang diberi kitab bukan dari kiri lagi, dari belakang kepalanya, dari punggung disodorkan kitab.